Untuk kajian hari ini kita masuk kepada sesi yang keempat. Kita selesaikan dari permasalahan hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga dari Ibnu Umar tentang permasalahan bunyal Islam ala khams, dan selesai kita dari permasalahan salat yang rajih, orang yang meninggalkan salat secara malas adalah kafir. Dan juga orang yang meninggalkan zakah, tidak mau membayar zakah di zaman sekarang dengan alasan bahwa kewajibannya sudah dihapus, itu pun kafir. Telah kita bahas itu semua. Sekarang kita masuk kepada lafaz yang setelahnya dari bunyal Islam ala khams, wa hajjul bait, dan melaksanakan haji kepada rumah Allah. Maka untuk permasalahan haji, pendalilannya sudah jelas di dalam Al-Quran juga dan sunnah. Adapun di dalam sunnah di hadis ini bunyal Islam ala khams wa hajjul bait, dan begitupun melaksanakan haji ke rumah Allah. Dan di Al-Quran di dalam surat Al-Imran Allah berfirman, walillahi 'alan nas hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Maka wajib bagi seluruh manusia untuk melaksanakan haji. Dan haji itu hanya satu kali dalam seumur hidup. Seperti hadis yang telah kita bahas, di mana seorang A'rabi datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ahajju fi kulli amin, ahajju fi kulli amin, ahajju fi kulli amin, bertanya sampai 3 kali, tidak dijawab oleh Nabi. Maka akhirnya di ujungnya Nabi menjawab, idza qultu na'am famastata'tum. Jika aku katakan iya setiap tahun, kalian pasti tidak akan mampu. Maka haji itu hanya 1 kali. Maka permasalahan untuk haji sudah jelas pendalilannya. Tinggal permasalahan, apakah umroh hukumnya wajib seperti haji 1 kali saja? Maka telah terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama. Maka yang rajih wallahu alam pendapat Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad yang mengatakan bahwa umroh hukumnya wajib sama, 1 kali wajib seperti haji. Pendalilannya seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dan Ad-Darqutni, yang sanadnya seperti diriwayat Imam Muslim di hadis bunyal Islam ala khams ini. Masih dari Ibnu Umar dan sanadnya pun sama dari Yahya Ibnu Ya'mur dari Abdullah Ibnu Umar yang menanyakan tentang rukun Islam, hadis Jibril ini. Maka di riwayat Ibnu Hibban dan Ad-Darqutni disebutkan oleh Nabi, Islam itu dibangun atas 5 syahadah, dan juga antuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tahujja wa ta'tamir. Ditambah dengan lafaz haji dan melaksanakan umroh. Maka hadis ini hadis yang sanadnya sama seperti diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Buraidah, dari Yahya Ibnu Ya'mur, dari Ibnu Umar. Maka sanadnya pun sahih dan disebutkan dengan wa tahujja wa ta'tamir. Maka kamu melaksanakan haji dan juga melaksanakan umroh. Maka ini wajah pendalilan tentang permasalahan umroh juga adalah wajib. Kemudian pendalilan yang lain di dalam hadis, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dari Ibnu Abbas, yang mana Nabi Muhammad SAW bersabda, tabi'u bainal hajj wal umrah. Maka ikutkanlah antara haj dengan umrah. Ditafsirkan oleh para ulama, setelah seseorang melaksanakan kewajiban haj, maka lengkapkanlah dengan kewajiban umrah bagi yang mampu. Karena wajah pendalilan tabi'u, perintah fi'lun amr, maka penuhilah haji dan umrah. Barang siapa yang melaksanakan haji, alhamdulillah. Jika masih mampu, laksanakan umrah. Seperti itu maknanya. Dan hadis ini barakallahu fikum diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dari jalan Abu Dawud, haddatsana Abu Attab, haddatsana Uzrah ibnu Thabit an Amr ibn Dinar dari Ibni Abbas. Hadis ini semua rijalnya thiqat, telah disahihkan atau dihasankan oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i, di mana beliau mengatakan hada haditsun hasan rijaluhu sahih. Hadis ini hadis yang hasan dan rijalnya sahih. Maka hadis ini telah dihasankan oleh Syekh kami di dalam kitabnya Al-Jami'us Sahih mimma laysa fi sahihain, tentang kewajiban umrah. Maka pendapat Syekh kami pun Muqbil Al-Wadi'i mengatakan bahwa umrah juga wajib karena perintah tabi'u al-hajj wal umrah.
maka ikutkanlah haji dengan umrah bersamaan. Dan pendalilan yang lain datang dari hadis rajulin min Bani Amir, di mana dia mengadu kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inna abi syaikhan kabir." Wahai Rasulullah, bapakku seorang yang sudah tua. La yastati'ul hajja walal umrah. Tidak bisa melaksanakan haji dan umrah. Dijawab oleh Nabi, "Uhjuj an abika wa'tamir." Maka penuhilah haji untuk bapakku olehmu dan juga umrah. Maka di dalam hadis ini disebutkan uhjuj an abika wa'tamir. Hajikanlah untuk bapakmu yang sudah tua tapi mampu. Yang menjadi masalah dia mampu, maka tidak jatuh haji karena dia mampu. Karena syarat haji itu mampu. Namun kalau badannya sudah tua digantikan oleh anaknya. Maka uhjuj an abika wa'tamir, poin pendalilannya umrah wajib adalah wajib bagi bapakku haji dan wajib bagi bapakmu umrah wa'tamir, fi'lun amr, dan laksanakan umrah untuk bapakmu. Maka hadis ini hadis yang sahih juga. Disahihkan oleh Syekh kami di dalam kitabnya As-Sahih Al-Musnad, di mana beliau mengatakan hada haditsun sahih, dan telah diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan mengatakan Imam At-Tirmidzi hada haditsun hasan sahih. Dan begitu pun hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam Hakim, Imam Ahmad dari Aisyah yang sanadnya sahih dari Muhammad ibnu Fudail dari Habib ibnu Abi Amrah dari Aisyah. Berkata Aisyah, "Wahai Rasulullah, hal ala nisa jihad?" Wahai Rasulullah, apakah ada jihad untuk perempuan? Dijawab oleh Nabi, "Na'am, alaihinnal jihad, la qitala fi al-hajj wal umrah." Iya, tentu. Ada jihad bagi perempuan yang tidak ada pertempuran, tidak ada pertumpahan darah, tidak ada pembunuhan padanya. Apa itu? Al-hajj wal umrah. Yani haji dan umrah. Itu jihad bagi perempuan. Poin pendalilannya disebutkan dia bagaikan jihad yang wajib, tidak dicukupkan oleh Nabi haji saja tetapi juga umrah. Maka di sini menjadi pendalilan bahwa umrah juga wajib. Maka sanadnya sanad yang sahih. Ini dari pendalilan Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad. Dan juga di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam An-Nasai dari Abi Hurairah, jihadun kabir was sagir, jihadul kabir was sagir. Wa dhaif wal mar'ah al hajj wal umrah. Maka jihadnya bagi seorang yang masih kecil dan orang-orang jompo dan para perempuan adalah haji dan umrah. Ini dinamakan oleh Nabi jihadnya bagi perempuan dan anak-anak kecil dan juga laki-laki yang jompo adalah haji dan umrah. Tidak cukup Nabi menyebutkan haji saja tetapi juga dengan umrah. Maka di sini hadis ini hadis yang disahihkan oleh Syekh kami juga di Jami'us Sahih, diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, berkata Syekh kami Muqbil, hada haditsun sahih. Hadis ini hadis yang sahih, rijalnya rijalus sahih. Adapun pendapat Abu Hanifah, dia mengatakan bahwa permasalahan umrah itu tidak wajib, tapi sunnah. Maka ini madhabnya Abu Hanifah dan diikuti oleh Imam Malik. Maka mana pendalilan mereka? Telah datang kata mereka diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Jabir bin Abdullah, yang mana Nabi Muhammad SAW didatangi oleh A'rabi, "Ya Rasulullah, akhbirni anil umrah awajibah ya?" Wahai Nabi, berikanlah kepadaku umrah, apakah dia wajib seumur hidup satu kali? Dikatakan oleh Nabi, la wa in ta'tamira khairun lak. Umrah itu tidak wajib, namun jika kamu melaksanakannya maka sangat baik. Di dalam hadis ini lafadznya jelas, umrah itu tidak wajib. Namun bisa jadi lafadz hadis yang sahih tetapi tidak sahih, dan itulah keadaannya. Di mana hadis ini dari riwayat Hajjaj ibnu Arta'ah an Muhammad ibn al-Munkadir an Jabir. Maka Hajjaj ibnu Arta'ah rawi yang dhaif, maka pendalilan hadis ini dhaif sehingga permasalahan umrah itu sunnah bukan wajib, ucapan yang marjuh, ucapan yang tidak kuat. Yang kuat dari hadis-hadis pendalilan yang tadi bahwa haji dan umrah itu wajib satu kali.
Bagi siapa yang sudah melaksanakan haji dan masih mampu, maka laksanakan umroh tetap wajib baginya. Itu maknanya. Kemudian selesai dari permasalahan al-hajj, ditutup pembahasan kita di dalam hadis disebutkan wasaumi Ramadan. Maka perlu diketahui di matan yang dinukilkan oleh Imam An-Nawawi di Arba'in Nawawi, Bunyal Islam ala Khams, disebutkan al-hajj qabla siyam. Di akhirnya disebutkan puasa. Maka permasalahan mendahulukan dan mengakhirkan antara puasa dengan lafaz hajj itu telah banyak riwayat-riwayat, di antaranya riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dari periwayatan Ikrimah dari Ibnu Umar. Didahulukan al-hajj seperti di matan ini, wal hajj wa shaumi Ramadan. Didahulukan hajj menjadi rukun yang keempat, dan juga shaum Ramadan dijadikan rukun yang kelima. Padahal yang masyhur dari ucapan manusia di Indonesia misalnya, ayo kita tunaikan rukun yang kelima. Maka haji itu dijadikan rukun yang kelima. Lalu kenapa di sini penulis di dalam matan memasukkan haji di rukun yang keempat? Maka kita katakan itulah di beberapa riwayat, seperti di riwayat Imam Al-Bukhari yang kami sebutkan tadi. Disebutkan seperti itu. Dan diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari juga siam menjadi rukun yang keempat. Dari periwayatan bukan Ikrimah, tetapi dari periwayatan Nafi' dari Ibnu Umar. Disebutkan rukun Islam yang 5, kemudian disebutkan siam Ramadan, kemudian zakatul wajibah, kemudian hajjul bait. Maka dari sini di riwayat Al-Bukhari pun telah datang periwayatan puasa bahkan sebelum zakat dan sebelum haji. Dan begitu pun diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Sa'ad Ibnu Ubaidah dari Ibnu Umar dengan lafaz wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wal hajj. Dijadikan zakah rukun ketiga dan keempat adalah puasa Ramadan dan yang kelima haji. Maka dari sini barakallahu fikum, permasalahan lafaz haji kadang-kadang dijadikan rukun yang terakhir dan kadang-kadang dijadikan puasa rukun yang terakhir, itu tidak menjadi masalah. Karena beberapa rawi yang mendengar dari Nabi, dari Ibnu Umar sama-sama dari sahabat yang satu, berbeda dikarenakan para tabi'i yang mendengar dari Ibnu Umar, ada yang menjadikan puasa Ramadan di akhir dan ada yang menjadikan hajjul bait di rukun yang kelima. Maka ini permasalahan lafaz-lafaz yang berbeda yang tidak butuh untuk dibahas, maknanya tidak dipermasalahkan. Haji itu rukun yang keempat, puasa itu rukun yang kelima seperti di dalam matan yang ada, maka tidak dipermasalahkan. Adapun permasalahan puasa maka sama. Barang siapa yang meyakini bahwa puasa Ramadan sudah tidak wajib lagi, maka dia pun kufur. Maka puasa Ramadan hukumnya wajib, kewajibannya di Al-Quran dan hadis. Adapun di Al-Quran seperti ayat di surat Al-Baqarah, kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalimat kutiba bimakna wujiba, bimakna furida, bimakna diwajibkan. Maka diwajibkan bagi seluruh kaum muslimin untuk melaksanakan puasa Ramadan. Adapun di dalam permasalahan hadis banyak sekali, di antaranya hadis-hadis yang muttafaqun alaih, seperti datang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah. Disebutkan seseorang mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah halaktu. Ya Rasulullah hancur aku. Ini di riwayat Abi Hurairah. Di riwayat Aisyah mengadu kepada Nabi dengan lafaz, ya Rasulullah ihtarak. Wahai Rasulullah, aku terbakar. Jiwaku terbakar. Maka keduanya sama, orangnya satu, namun dari dua periwayatan sahabat. Dari Aisyah disebutkan terbakar aku, dari hadis Abi Hurairah disebutkan hancur aku ya Rasulullah. Ditanya sebabnya, apa yang terjadi? Jama'tu ahli fi nahari Ramadan. Aku berhubungan intim berkoitus di siang Ramadan yang diharamkan. Maka di sini syahidnya kalimat halaktu dan ihtaraktu, hancur aku dan terbakar aku, menjadi lafaz zajr, menjadi lafaz iqab bagi mereka orang-orang yang meninggalkan puasa Ramadan. Maka hukumnya di sini adalah wajib puasa Ramadan dengan adanya lafaz-lafaz yang sangar tadi. Dan begitu pun dari lafaz-lafaz yang sangar,
yang memburukkan orang-orang yang melaksanakan berbuka puasa, di antaranya hadis yang datang dari 5 sahabat, dari Abi Hurairah dan yang lainnya, di mana Nabi di saat naik kepada mimbar 3 tingkatan. Nabi mengatakan amin di tingkat pertama, di saat kedua, di saat kakinya naik kepada tingkatan yang kedua, amin. Di saat kakinya naik kepada tingkat yang ketiga, amin. Maka disebutkan oleh para sahabat, ya Rasulullah, engkau mengaminkan 3 perkara tadi di saat kamu naik mimbar yang 3 tangga ini. Apa yang kau aminkan? Di dalam 3 ini kita kurangi 2, kita fokus kepada yang menjadi poin. Datang Jibril kepadaku di saat aku naik kepada tangga dan berkata kepadaku, ya Rasulullah, rogma anfu rajulin. Wahai Rasulullah, burukkanlah seseorang. Di riwayat ba'uda, jauhkanlah dari hidayahmu. Dan di riwayat yang lain, syaki, sengsarakanlah mereka. Siapa? Bisa ada. Tal-abinar. Waktu dars tal-abi wala'ah. Maka di sini disebutkan, wahai Rasulullah, jauhkanlah kebaikan darinya. Wahai Rasulullah, berikanlah penghinaan. Rogima'an maknanya wajahnya itu dan hidungnya itu diratakan kepada tanah, digesekkan kepada tanah seperti itu. Itu penghinaan indal Arab. Maka dikatakan oleh Nabi, amin. Siapa? Alladzi dakhala alaihi Ramadan walam yughfar lahu. Yang mana dia masuk kepadanya bulan Ramadan dan tidak diampuni dosa-dosanya. Tidak diampuni dosa-dosanya karena tidak berpuasa. Karena di hadis muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang dia itu melaksanakan puasa Ramadan, diampuni dosa-dosanya. Orang ini tidak melaksanakan puasa sehingga didoakan oleh Nabi tadi dengan lafaz-lafaz yang sangar, burukkanlah wajah dia, jauhkanlah dia dari kebaikan, dan syaki, jadikanlah dia hidupnya sengsara dan sebagainya. Maka ini lafaz-lafaz yang menunjukkan bahwa puasa Ramadan itu wajib. Dan yang terakhir menjadi penutup pelajaran kita adalah hadis yang datang dari Abi Umamah Al-Bahili yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dan diriwayatkan juga oleh muridnya Imam Ibnu Hibban dan oleh muridnya Imam Al-Hakim. Maka awas 3 runtutan ini. Pertama, gurunya yang besar Ibnu Khuzaimah, diambil oleh muridnya Ibnu Hibban, diambil oleh muridnya Imam Al-Hakim. Jadi Imam Al-Hakim murid siapa? Ibnu Hibban. Ibnu Hibban murid siapa? Ibnu Khuzaimah. Seperti itu. Maka ketiganya meriwayatkan hadis ini, yang mana disebutkan baina ana naimun idja'ana malakan fa akhadha bidubaiya. Maka di saat aku sedang tidur, kata Nabi, aku didatangi 2 malaikat. Yang mana malaikat itu membawa dari ketiakku, dibawa terbang. Maka wasaltu ila jabalin wa'irin, ataupun jabalan wa'iran. Maka aku didatangkan kepadaku gunung yang menjulang, yang sudut elevasinya itu adalah 90 derajat. Maka sudut elevasi yang 90 derajat susah untuk dinaiki. Seperti wall climbing, harus cliffhanger, orang-orang yang ahli. Maka Nabi disuruh memanjat gunung yang terjal ini. Kita juga sering naik gunung waktu di Jawa dulu, Gunung Lawu, Gunung Sumbing, Gunung Merbabu. Dan dulu cita-cita kita Gunung Kerinci, namun sampai sekarang sudah jadi salafi. Akhirnya kita tinggalkan hiking, cukup hiking di rumah saja. Maka sudut elevasinya 30 derajat, 45 derajat, mudah. Semalam kita naik gunung kebanyakan sampai puncak Fajr. Namun di sini 90 derajat vertical. Maka akhirnya Nabi berkata, la astati, aku tidak mampu wahai malaikat. Berkata malaikat, is'ad, sausahilu laka. Maka naiklah, aku akan menerbangkan kamu. Falamma wasaltu ila wastil jabal, maka di saat aku sampai kepada tengah gunung, fa sami'tu sautan syadidah. Aku mendengar suara yang menjerit, lolongan jeritan yang sangat kuat. Kemudian dikatakan kepada para malaikat, man haula? Dikatakan haula awa'u ahlin nar. Jeritan ini adalah penduduk api neraka. Kemudian ra'aitu rijal qauman mu'allaqina bi araqibihim musyaqqaqatun asdaquhum daman. Maka aku melihat orang-orang digantung, kepalanya di bawah dan kakinya di atas, diikat di mata kaki mereka. Terbayang, dibalikkan
tubuh manusia, kemudian dipecah oleh Allah bibir-bibir mereka sampai mendekati kepada telinga, seperti itu. Maka terbuncahlah darah dari mulut-mulut mereka. Maka kemudian jika ada hukum gravitasi berarti menimpa kepada wajah-wajah mereka karena dipecah kepada mata dan rambut karena mereka bergantung. Wallahu alam kalau ada hukum gravitasi. Kalau pada saat itu tidak ada, yang jelas membuncah darah. Maka akhirnya dikatakan oleh Nabi, man haula? Siapa mereka itu? Haula alladhi yuftiruna qabla an tahila saumahum. Mereka adalah orang-orang yang berpuasa namun berbuka sebelum waktunya. Itu ancamannya. Disebutkan oleh para ulama di antaranya Syekh Al-Albani rahimahullah di Sahihah. Itu ganjaran bagi yang berpuasa tapi tidak sabar, bekerja keras mungkin memanen sawit ataupun kerja yang keras, akhirnya kehausan minum. Maka ganjarannya seperti itu. Kata Syekh Al-Albani, itu ganjarannya dia berpuasa tadinya, namun bekerja keras, dipikirnya dengan bekerja keras boleh berbuka, tidak. Maka ganjarannya seperti itu, digantung dan dipecah mulutnya. Lalu bagaimana bagi mereka yang memang tidak berpuasa? 1 bulan itu tidak sahur, tidak berpuasa, tidak pernah menahan lapar. Seperti orang-orang di hari biasa, sarapan ya sarapan, makan siang ya makan siang, makan setelah asar ya makan setelah asar. Bagaimana iqobnya? Hadis ini ceritanya adalah dia berpuasa, menahan lapar. Namun kerja keras katanya tidak sanggup, maka berpuasa, ini balasannya. Maka ini menjadi pendalilan yang terakhir tentang permasalahan puasa. Maka puasa hukumnya wajib, yang meninggalkannya maksiat. Jika dia masih mengatakan bahwa puasa itu wajib. Adapun mereka yang mengatakan puasa itu sudah tidak wajib, zakat itu sudah tidak wajib, dan bahkan seperti orang-orang kejawen yang hanya sekedar iling mengingat Allah, kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa, agama mereka yang dulu ada menjadi agama ke-6 di Indonesia, sekarang dihapus alhamdulillah. Maka mereka hanya iman saja, iman kepada Allah, tidak puasa, tidak sholat, tidak membayar zakat dan yang lainnya, maka bagi mereka tetap iman. Alhasil untuk puasa ini hukumnya wajib. Maka inilah dari rukun Islam yang 5 yang telah kita jelaskan. Maka dengan ini kita tutup pelajaran kita. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka